Dengan ditutupnya space crack itu, siluet Mo Seng menghilang di atas langit. Paksaan dari pembangkit tenaga listrik teratas belum hilang. 10.000 pegunungan Laoshan yang menjulang dari ketiadaan membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Jika diganti dengan cara seperti itu, saya khawatir mereka akan langsung hancur. Bahkan pria berjubah hitam tingkat bijak, yang bahkan tidak bisa melawan, dengan mudah ditekan di bawah. Melihat siluet ramping di langit, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menelan air liur dan berkata, tetapi saat ini, tidak ada yang cukup bodoh untuk pergi ke sana. Bahkan jika Mo Seng tidak muncul, mereka telah melihat mereka berkelahi dengan pria berjubah hitam, dan saya khawatir mereka tidak akan pernah berpikir seperti itu lagi. Haha, Saudara Qin, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah keheningan singkat, bagian langit dan bumi ini dihancurkan oleh tawa King Ye. Di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, Pangeran Hijau dan dua wanita mengambil lusinan pembangkit tenaga suci dan terbang ke arah mereka. Ketika saya melihat dua wanita yang menakjubkan itu, pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membantu mengecilkan leher mereka. Kedua wanita itu tidak menunjukkan kekuatan sedikit pun, tetapi dengan beberapa kata sederhana, mereka mendapatkan rasa hormat. Pusat kekuatan tertinggi Supreme mundur. Pada saat ini, tentu saja, tidak ada yang berani tampil dengan sangat bernafsu. Saudaraku, terima kasih banyak. Ketika saya melihat King Ye, mulut Qin Yichen juga menimbulkan senyuman. Setelah mengetahui berita bahwa dia diburu, dia tahu bahwa ada bahaya, dan dengan tegas memasuki domain pertempuran 10.000 klan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun, pada akhirnya, King Ye tidak membantu apapun, tetapi moralitas semacam ini tidak universal. Qin Yichen benar-benar tersentuh oleh King Qin. Aku tidak membantu apa-apa, King Luan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebagai seorang jenius dari ras Pik, dia awalnya menganggap dirinya sangat tinggi, tetapi setelah bertemu Qin Yichen, dia merasa bahwa dia terlalu biasa. Apa yang terjadi pada yang terakhir jauh di luar imajinasi siapapun, dan kemajuannya yang pesat membuat beberapa anak muda terpana. Apakah kamu menyerap esensi darah leluhurku? Sementara King Yan berencana untuk menceritakan masa lalu, suara yang agak dingin terdengar pelan. Mendengar suara ini, kulit pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berubah, dan garis pandang adalah seorang wanita berpakaian putih penuh kekaguman melihat pembukaan. Pada saat ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Ketika dia melihat warna licik dari senyum tipis di mata berkaca-kaca angin 1000 salju, dia juga membangkitkan senyuman. Aku tidak tahu ras mana gadis itu, mengapa kamu mengatakan itu? Qin Yichen terkekeh, dan melengkungkan tangannya ke arah angin dan salju, dan berkata dalam sebuah drama. HMPH, aku masih ingin berdalih, jangan berpikir orang-orang itu tidak bisa membantumu, toh kami tidak bisa membawamu. Melihat penampilan Qin Yichen, wanita berpakaian merah di sampingnya melotot, sedikit tidak senang berteriak dengan lembut. Uhuk-uhuk, kakak Qin, gadis Feng Rou, apakah ada kesalahpahaman? Ketika Feng Rou membuka mulutnya, wajah hijau itu sedikit berubah, dan dia dengan cepat berdamai. Aneh, saya dengan jelas melihatnya memasuki tempat leluhur menekan esensi darah. Mengapa tidak ada nafas leluhur dalam dirinya? Di samping, angin 1000 salju tampak sangat bingung, dan sepasang mata yang indah menatap Qin Yichen, bergumam. Dua gadis, Qin ini benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan aku bisa bekerja sama dengan pemeriksaanmu jika perlu. Qin Yichen mengangkat bahu, merentangkan kedua tangannya, tak berdaya. Setelah mendengar ini, Feng Rou Daimei sedikit mengernyit, matanya melihat ke arah angin 1000 salju. Pada saat ini, Penatua hanya takut akan ada 10.000. Biarkan dia melindungi angin dan salju 1000. Untuk tujuan keluarnya, dia tidak begitu jelas. Saat ini, angin dan salju tampaknya sangat diragukan. Setelah berhenti sejenak, dia baru saja membuka mulut dan berkata, kamu ikut denganku, dan di alam rahasia leluhur, aku punya cara untuk memeriksanya. Kakak senior, kamu dan Tuan Muda King Ye ada di sini sebentar. Lagi pula, ketika tubuh 1000 salju yang dapat ditiup angin bergerak, ia bergegas pergi ke kejauhan. Ketika Qin Yichen melihat ini, hatinya gelisah, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa di permukaan, tetapi dia mengangguk ke King Ye dan Feng Rou. Ketika dia bergerak, dia mengikuti dari dekat. Feng Rou, yang awalnya ingin mengikuti, hanya bisa menghentikan tubuhnya saat mendengar kalimat terakhir dari angin dan salju. Identitas Feng 1000 Snow sangat istimewa. Bahkan Penatua di klan diperlakukan dengan sopan. Selain itu, Penatua tidak memberitahu dia situasi spesifik kali ini. Gadis Feng Rou, lebih baik pergi ke sekolah menengahku sebentar. Ketika saya melihat dua orang di kejauhan, King Ye juga terbatuk ringan, dengan pandangan yang agak rumit ke arah Feng Rou. Feng Rou mengerutkan kening, dia tidak ingin mengikuti perlombaan yang mana. Namun, tampaknya King dapat berdiri di depannya saat menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas. Dalam hati Feng Rou,
dia memiliki beberapa bantuan untuk yang disebut Patriark Muda ini. Setelah sedikit mengerang, dia juga mengangguk ringan. Di Dongfang 500, ada arai transmisi sukuku. Gadis Fengrou tolong. Setelah melihat ini, sentuhan kejutan muncul di wajah King Ye, dan dia segera berkata. Kemudian, King Ye dan Fengrou segera pergi dari sini. Di belakangnya, puluhan pembangkit tenaga suci Azure Sable Clan bahkan lebih bersemangat. Meskipun Patriark Mudanya tidak jauh di belakang Qin Yichen dari ras tingkat dewa, kemampuan komunikasi Patriark Muda ini agak mengejutkan. Di benua 10.000 etnis, sangat jarang menemukan kekuatan etnis tingkat dewa yang berjalan selama ribuan tahun. Dalam sejarah, setiap etnis yang telah menjalin kontak baik dengan pembangkit tenaga etnis tingkat dewa yang telah keluar telah memperoleh manfaat besar setelahnya. Awalnya, status klan Azure Sable yang menelan agak terguncang karena batas leluhur tua. Tetapi dalam waktu singkat kurang dari 2 tahun ini, King Ye telah membuat 2 pusat kekuatan tingkat dewa yang berbeda. Dengan ini saja, saya khawatir bahkan jika mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik teratas di klan Azure Sable, tidak ada yang berani datang ke pintu dan meminta masalah. Dan setelah seluruh kelompok mereka pergi, antara surga dan bumi menjadi hening. Naik ke 1000 pembangkit tenaga suci, melihat ke langit yang kosong, saling memandang sedikit dengan cemas. Mereka mencoba segalanya untuk membunuh Qin Yichen. Akibatnya, yang terakhir hanya menganggapnya sebagai metode kultivasi khusus. Bahkan setelah mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Yah, kita sangat naif. Layak menjadi ras setingkat dewa. Mengapa saya mendengarkan hantu Anda dan berpartisipasi dalam perburuan mematikan ini? Saat ini, pembangkit tenaga listrik ini tidak lagi memiliki pemikiran untuk berani membunuh Qin Yichen. Dalam hati, mereka malah menyesali perbuatannya selama ini.